Bumi Langit Permaculture. Modern industrial agriculture may have been thriving in playing its role to improve food security or even to become a tool for the capitalists to boost profitability by satisfying the highly consumptive society. The innovation of chemical fertilizers, synthetic pesticides, heavy machinery, as well as keep-going land clearing for agricultural use come along to nurture the agricultural industry. Nevertheless, environmental degradation arises as to its consequence. As a response, permaculture, a design system based on design principles, emerges to create more sustainable agriculture. Introduced by David Holmgren, the concepts in permaculture have some similarities with agroecology. What differs permaculture from agroecology is that permaculture includes principles to guide the design, implementation, and maintenance of resilient agroecological systems, such as observing and interacting to enable coping with change using small and slow solutions, and designing from patterns to details. Let's get to know Bumi Langit, the implementation of permaculture in Bantul Regency Special Region of Yogyakarta. Terima kasih semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Doli. Saya beraktivitas di Bumi Langit ini sejak tahun 2019. Awalnya saya di sini sebagai volunteer hingga saat ini. Terus kalau ngomong tentang Bumi Langit sendiri adalah sebuah lahan yang dikonsepkan dengan sistem permaculture. What are the three ethics that become the basis of permaculture? Sedangkan permaculture itu ada seperangkat adab dan juga prinsip. Adab atau etika di permaculture itu ada 3. Yang pertama, peduli terhadap bumi. Kedua, peduli terhadap makhluk atau manusia. Tapi dalam ini saya lebih kontekan ke makhluk, karena Tuhan menciptakan itu bukan hanya makhluk, bukan hanya manusia, tapi juga makhluk. Makhluk itu banyak sekali ragamnya. Terus yang ketiga, etikanya itu peduli terhadap masa depan, atau biasa juga dengan berbagi adil, fair share, dan peduli akan masa depan. Pertanyaannya lagi, peduli dengan masa depan siapa? Selama ini kan kita selalu ngomong tentang peduli dengan manusia dan manusia. Tapi di sini saya tekankan bahwa peduli akan masa depan semua makhluk, entah binatang, entah tanaman, entah air, entah tanah, karena di sini kami mencikapi semua elemen-elemen itu adalah sebagai makhluk yang perlu dijaga kelestariannya dan dijaga keberlangsungannya di masa yang akan datang. How does Bumi Langit implement the principles in permaculture? Kalau kita ngomong prinsip-prinsip yang ada di permaculture itu kan secara umum itu saling berkaitan. Makanya aku ambil sampel aja lah. Di sini di permaculture itu kan menggunakan sistem pola pertanian yang polikultur, di mana berbagai ragam jenis tanaman ada di sini. Nah, terus dari beberapa jenis tanaman-tanaman itu kan ada yang untuk jadikan bahan pakan ternak. Nah, dari satu bahan pakan ternak itu akan diolah lagi oleh si ternak itu sendiri. Diolah oleh ternak itu sendiri, dan kita akan mendapatkan hasil-hasil yang ada di ternak seperti itu. Kita dapat hasil dari ternak itu kan nggak cuma daging, uang, susu, dan lain-lain, tapi juga ada hasil yaitu berupa kotoran sapi. Dan itu mengikuti siklus berikutnya, itu akan dijadikan kayak pupuk. Dimasukkan lagi ke biogas untuk diambil energinya berupa gas untuk kompor gas. Sisanya lagi diperpanjang lagi jalur ekosistemnya, mendapatkan pupuk cair dari kotoran si sapi itu sendiri, yaitu berupa si slurry. Efeknya lagi berikutnya lagi dengan adanya pupuk-pupuk itu tadi untuk menyuburkan tanah yang ada di sini, dan juga menyuburkan tanaman-tanaman yang di sini ini. Jadi siklusnya terus berputar. Itu tidak hanya pada siklus itu aja, tapi juga ada siklus-siklus yang lainnya, di mana satu siklus dengan siklus lain saling terkaitan tanpa ada putusnya, seperti itu. Ya, makanya apa di prinsipnya itu produce no waste, nggak ada limbah.
What differs permaculture from conventional agriculture? Compared to conventional agriculture, which often relies on synthetic chemicals to stimulate the growth of organisms or protect the cultivation, permaculture strongly opposes chemical substances. Instead, permaculture seeks solutions in nature, having stronger concern about ecology. Does permaculture products show differences from the products earned by conventional agriculture? When conventional agriculture tends to be monocultural, permaculture embraces diversity in its polyculture system. The polyculture system fosters diversity starting from the ground level, where the biodiversity of microorganisms in the soil is nourished rather than hindered like in most monoculture systems. The diversity of microorganisms in the soil is fundamental for the growth of the plant. The products of the monoculture system may also be higher in quantity than in polyculture, but polyculture offers higher quality from the widely diverse products, not only in terms of form but also in nutritional value. What are the challenges in implementing a permaculture farm? Tantangannya untuk melakukan permaculture itu sebenarnya satu di mentalitas. Mentalitas kita itu kan cenderung instan. Sedangkan di dalam permaculture itu kan ada salah satu prinsipnya itu adalah gunakan solusi kecil dan perlahan. Terus kebanyakan dari orang-orang sekarang itu karena sudah sangat ketergantungan akan kimia sintetik, mereka sudah tidak berdaya, seolah-olah mereka nggak bisa bekerja tanpa itu. Nah, sedangkan kalau di permaculture ya itu tadi, mereka berangkat dari titik nol, nah, seperti itu. Ya itu masalah mentalitas saja sih. What values are reflected from the concept of permaculture? Ya untuk sebagai penutup aja, ini refleksi dari saya ketika saya menggeluti permaculture selama 2 tahun ini. Semoga ini bermanfaat juga, refleksi ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di sana, yaitu refleksi saya dengan saya mempelajari permaculture ini sebagai permaculture itu kayak sebagai alat bedah untuk memahami nilai-nilai tradisi dari tradisi luhur, entah itu di Jawa, entah itu di mana saja, karena nilai-nilai yang dibawa di permaculture itu adalah nilai-nilai universal dan itu bisa diterima di berbagai kalangan, entah itu agama, politik, budaya, sampai pada bangsa, karena yang diterapkan di permaculture itu nilai-nilai universal dan bisa diterapkan di mana-mana, bukan hanya di lahan pertanian tapi juga di perkotaan, ada istilahnya urban farming, terus di dunia peternakan juga ada, sampai ada istilahnya bisa juga diterapkan di eco village yang sekarang banyak orang cari-cari seperti itu. Ya intinya saya itu mencoba untuk kembali pada nilai-nilai tradisi luhur nenek moyang kita, entah itu dari mana aja lah, penting itu. Terima kasih. Permaculture is one of the solutions to recover the ecosystem from the damages caused by human consumption. By mimicking the way nature works in our agricultural practice, we can maintain a healthy ecosystem for future living while feeding our stomachs with nutritious meals.